Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Awaludin Zaki MAK selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Siti Lutfi Isnaini dengan NIM 63010210049. Perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan saudari Adelia Ristami dengan NIM 63010210046, Mutafi Arifatul Zahro dengan NIM 63010210047, dan Siti Rohmah dengan NIM 63010210048 yang akan membahas tentang analisis rasio laporan keuangan. Adapun susunan acara pada diskusi kita hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita semua mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, selanjutnya Mbak Rohmah, dan selanjutnya lagi oleh Mbak Mutafi, dan selanjutnya lagi oleh Mbak Adelia. Definisi rasio keuangan. Menurut James, rasio keuangan atau financial ratio merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan utama dari analisis laporan keuangan atau Financial Statement Analysis, yaitu yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, mempermasalahkan permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan, dan yang terakhir yaitu alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk rasio keuangan. Penjabaran bentuk-bentuk rasio menurut Weston yaitu 1. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jenis-jenis rasio likuiditas yaitu 1. Rasio lancar, 2. Rasio sangat lancar, 3. Rasio kas, 4. Rasio perputaran kas, 5. Rasio persediaan untuk model kerja bersih. 2. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jenis-jenis rasio solvabilitas: A. Rasio hutang terhadap harta, B. Rasio hutang terhadap modal, C. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal, D. Tangible assets debt coverage, E. Current liabilities to net worth, F. Times interest earned, G. Fixed charge coverage. 3. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jenis-jenis rasio aktivitas: A. Perputaran piutang, B. Rata-rata penagihan piutang, C. Perputaran persediaan, D. Hari rata-rata penagihan persediaan, E. Perputaran modal kerja, F. Perputaran aktiva tetap, G. Perputaran aktiva. Baik, selanjutnya nomor 4, yaitu rasio profitabilitas. Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Berikut jenis-jenis rasio profitabilitas. A. Profit margin on sales, B. Return on investment, C. Return on equity, D. Earning per share of common stock.
Selanjutnya nomor 5 yaitu rasio pertumbuhan atau growth ratio. Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Selanjutnya nomor 6. Rasio penilaian atau valuation ratio. Merupakan rasio yang memberikan ukuran dari kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Berikut contoh studi kasusnya. Selanjutnya, C. Tujuan dan manfaat analisa laporan keuangan. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dan teliti terkait dengan data keuangan dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat, sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Lalu, ada pula tujuan dan manfaat dari analisa laporan keuangan. Adalah 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki suatu perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.